adik-adik yang ada di rumah. Pasti kabarnya semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Nah, walaupun kita masih tetap ibadat, di awal Oktober ini kita ibadat tetap di rumah, tapi kakak percaya kita semuanya semangat ya. Dan hari ini kita tetap ibadah bersama di channel Pelana Siman J. Ya, ayo adik-adik, sebelum kita mulai, ayo kita ajak semua keluarga yang ada di rumah kita untuk kita ibadah bersama-sama. Nah, mari siapkan Alkitab kalian, catatannya, pulpennya, dan persembahannya. Dan saat ini kita akan bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan dengan pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Ayo semuanya kita bertepuk tangan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi yuk, kita sama-sama katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dores. Kita akan masuk dalam foto, kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan karena anugerah-Mu, kami masih tetap bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami. Dan bersama dengan-Mu kami akan memulai ibadah kami ini. Amin. Adik-adik, ada loh isi Alkitab kita yang menyuruh kita belajar kepada semut. Emang apa ya yang dilakukan si semut sehingga kita harus belajar kepada dia? Apa ya? Daripada mikir-mikir, yuk kita nyanyi aja yuk sama-sama kakak-kakak. Baik deh. Ayo kita sama-sama angkat pujian ini, si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya.
6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayo adik-adik semua di rumah, diulangi yuk. Oke, sekali lagi sama-sama. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tertulis di Amsal 6 ayat 6. Dihafal ya adik-adik. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita, dan tajamkan telinganya. Kita angkat pujian kita, tanganku kerja buat Tuhan. Ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi hati pikiran kami Tuhan, ajar kami tetap konsentrasi dan kami setia mendengar firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, mari semuanya pegang Alkitabnya dan kita buka bersama-sama yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan yang ke-11. Sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih atas kebersamaannya. Adalah berdoa dan bekerja. Apa adik-adik? Berdoa dan bekerja. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah mendengar kata-kata ataupun semboyan ora et labora? Kakak yakin semua pasti tunjuk tangan karena adik-adik semua sudah pernah mendengar semboyan ora et labora. Apa ya artinya ora et labora itu? Nah, pasti ada yang menjawab. Kakak Grace pasti menjawab itu dalam hatinya. Oh, berdoa dan bekerja gitu ya. Iya, berdoa dan bekerja. Ternyata adik-adik, sebelum kita mendengarkan semboyan ora et labora, dulu Rasul Paulus sudah pernah loh mengatakan hal yang sama juga kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita lihat boleh judulnya di Alkitab. Ada itu di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke pertama itu di atasnya. Kita lihat judulnya kan berdoa dan bekerja. Berarti Rasul Paulus sudah lebih dahulu menekankan ora et labora kepada jemaat di Tesalonika sebelum kita mendengarkan ataupun memahami artinya ora et labora. Nah adik-adik, tapi nats hari ini menekankan kepada kita, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu memang harus mau bekerja, giat bekerja, tidak suka malas-malas. Ayo, siapa anak adik-adik
kakak yang di rumah suka malas-malas, kalau dipanggil mamanya atau bapaknya, adik Esther, kakak Gresela, kakak Cecilia, cuci piring dulu, bantu mama nyapu rumah, pelkan dulu ya terasnya. Nah, terus jawabnya begini, nanti ya mak, sebentar lagi ya pak, tunggu dulu. Ada nggak yang menjawab demikian? Pasti ada. Nah, kalau masih ada yang menjawab begitu, bertobat ya, diubah ya. Nanti kalau misalnya papa mamanya memanggil, kakak Gresela, bantu mama, bantu papa dong, cuci piring dulu. Oh iya ma, langsung datang, langsung dicuci ya. Jadi jangan karena megang handphone, terus kalimatnya ketika disuruh melakukan sesuatu, jawabnya nanti dulu, tunggu ya ma, tapi sampai besok nggak dikerjakannya. Nah, padahal handphone itu bisa diletakkan dan nanti dipegang lagi setelah pekerjaan selesai. Ya kan adik-adik? Nah, tapi jadi ingat ya, karena hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa setiap orang yang tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan. Wah, ngeri juga hukumannya ya. Kalau tidak mau bekerja, tidak boleh makan. Coba kita bayangkan adik-adik kalau mama papa kita menghukum kita dengan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Setuju tidak? Wah, pasti semua kita berontak. Aku gak setuju ma, aku harus makan, lapar, nanti aku mati gitu ya kan. Nah, tapi ketika kita disuruh bekerja kita malas. Jangan. Kata Rasul Paulus, orang yang tidak mau bekerja tidak boleh dikasih makan. Nah, kepada mama papa di rumah, yuk kita mendidik semua anak-anak sekolah minggu. Mari kita didik. Kalau tidak mau bekerja, jangan dikasih dulu makan. Apa jawabannya? Apakah dia protes? Kalau dia protes, ingatkan kembali ya mama papa yang ada di rumah. Adik-adik sekolah minggu ini semua diingatkan, kalau dia protes tidak dikasih makan karena tidak mau bekerja, ingatkan pekerjaannya, kerja dulu. Rasul Paulus bilang harus mau bekerja ya. Nah, pada saat itu kenapa Rasul Paulus menekankan dan memberikan hukuman ini, perintah ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika? Karena dia mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya ya, dan tidak mau bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Coba dalam hidupmu apa saja yang tidak berguna? Salah satunya handphone itu bisa berguna dan bisa tidak berguna. Kalau penggunaan handphonenya salah, main game sampai lupa makan, main game sampai lupa apa yang dikasih mama papa menjadi tugas tanggung jawabnya di rumah, main game sampai lupa PR-nya, menyelesaikan PR-nya karena sekarang musim daring ya kan, sambil mengerjakan PR tapi PR-nya diabaikan karena main game atau main TikTok. Nah, siapa yang suka TikTok? Nah, jangan, itu hal yang tidak berguna bagimu karena kau masih anak sekolah. Jadi yang harus diutamakan adalah PR dan tugasnya yang ada di rumah ya, yang sudah diperintahkan oleh mama papanya. Jadi Rasul Paulus memberikan hukuman ini, memberikan perintah ini kepada jemaat di Tesalonika karena ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Seperti kita sekarang, kalau ada yang tidak tertib hidupnya, bangun tidur, mandi, terus makan. Habis makan, ku tidur lagi. Biasanya lagunya kan, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Itu lagunya kan. Tapi yang terbalik begini, bangun tidur, ku terus mandi, habis mandi, ku terus makan, habis makan, ku tidur lagi, habis tidur, ku makan lagi. Waduh, ini badannya kan jadi kerbau kali ya. Pemalas luar biasa ini ya. Jadi hukumannya bagi orang yang tidak mau bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak berguna, hukumannya tidak boleh makan. Amsal ayat hafalan kita juga hari ini mengingatkan kita supaya kita belajar kepada semut ya, belajar kepada semut. Kenapa di Amsal ini kita ditekankan dan disuruh belajar kepada semut?
Karena semut itu walaupun badannya lemah, badannya kecil, tapi dia rajin sekali. Di saat musim panas mereka bergotong royong mengumpulkan makanan mereka, sehingga ketika nanti musim hujan mereka tidak lagi perlu untuk sibuk mencari makanan. Mereka sudah punya makanan di lumbung mereka, di rumah mereka. Jadi mereka tetap bergotong royong. Nah, adik-adik, yang perlu dicontoh dari semut adalah kerajinannya dan juga tingginya rasa gotong royong mereka, saling membantu. Adik-adik di rumah kalau punya kakak, punya adik, harus mau bergotong royong melakukan pekerjaannya ya. Jangan selalu kaulah kak, kaulah dek. Nah, semua saya, tidak pernah aku. Saking marah-marah terus, jadi salah juga kalimatnya ya. Nah, jadi mari adik-adik, mulai dari sekarang ingat, orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Oleh sebab itu, rajinlah melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan kepada adik-adik semua, baik melalui mama dan papa ataupun guru sekolah minggu dan juga guru-guru dari sekolah masing-masing. Kalau ada PR-nya dikerjakan dengan baik, ada tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti peraturan dan teladan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh sanggup melakukan tugas tanggung jawab kami, baik dari sekolah, PR-PR kami boleh kami selesaikan dengan baik dan benar, dan juga tugas tanggung jawab kami yang dari mama papa di rumah, dan juga tugas tanggung jawab kami yang dari guru sekolah minggu dari gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk boleh melakukan itu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi contoh bagi adik-adik kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan persembahan kita angkat di tangan kanan kita dan kita katakan, aku beri persembahan ini sebagai cara syukurku. Kita akan pujian, kerja buat Tuhan selalu manusia. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara beserta Tuhan selalu manis. Sekali lagi yuk, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara beserta Tuhan selalu manis. Baik adik-adik, hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan, membawakan persembahan kita kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati hidup kami, dan kami hari ini boleh belajar memberi di hadapan Tuhan. Dan izinkanlah persembahan ini Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini mari kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami hagano, pasada uhur nami, aseto ranggano, seng boy dalanan nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Dan marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah. Jangan lupa ayat hafalannya tetap dihafal dan diingat firman-Nya serta dilakukan di rumah, menjadi anak yang selalu rajin bekerja. Oke, sampai jumpa kembali minggu depan. Shalom. Dan